Orang tua kita satu dipinta, jadi anak jangan membangkang rasa, karena orang tua bilang perhatian sebab mereka sayang. Jangan kau berulah, ingat akan dosa. Cukup jaga hati, ngaji tambah pahala. Karena kalau iman hilang, lupa sholat jadi lupa sembahyang. Aku yang nyanyi pusing manga-manga. Jangan diterusin lah, saya takut dimarahin sama penciptanya. Pangapunten niki lagunya agak saya rubah dikit ketimbang cinta-cintaan mulu, jadi saya rubah dengan pengajian. Dikala ini hari malam minggu malam ahad, para pemuda banyak yang ribut pada pacaran. Pemuda kita IPW sibuk pada pengajian. Kasih tepuk tangan dulu dong. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka ngaji bareng bersama Ikatan Pemuda Wirasana dan keluarga besar masyarakat Wirasana dengan tema pemuda-pemudi yang bawa perubahan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, pangapunten sangat Ibu Lurah. Ibu Lurah ingkang pun Ibu Lurah. Ah, nggih menika Ibu Lurah. Cantik banget ya Allah, karena hari ini nderek mangayu bagyo karena pemuda kita luar biasa. Pangapunten Bu Lurah, bareng kula dugi wonten ing Wirasana mriki. Saya nderek seneng nderek bingah dengan temanya yang sangat milenial. Tapi sakit merawakan jamaah yang luar biasa, pemudanya semangat, warganya luar biasa, sesepuhnya mendukung. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat IPW kita luar biasa. Sing kersa tepuk tangan utangi lunas kabeh. Sing ngamene banter batu tangi akeh. Mugi-mugi kabarnya rizki ingkang barokah. Allahumma amin Allahumma. Maka dengan tema baper bawa perubahan, bahwa ternyata di Indonesia ini ada sekitar 734 bahasa dan paling banyak ditemukan adalah di Papua. Paling banyak perbedaan bahasa karena terdapat banyak suku di Papua. Tapi di antara 734 bahasa di Indonesia ada bahasa yang paling indah, namanya bahasa cinta. Gara-gara baper. Kenapa cinta adalah bahasa yang paling indah? Karena cinta adalah yang menyatukan kita. Hari ini pemudanya kumpul sesarengan kali porok sesepuh kita. Bahkan nun sewu heterogen sangat menika kelurahan Wirasana. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Saged kumpul wonten mriki sesarengan karena cinta dumateng Islam, cinta dumateng Gusti Allah, cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih saya minta tepuk tangan dulu buat IPW kita. Sing tepuk tangan dugi dalam entuk duit 1 juta. Atul HP. Watu kumaning sing anyar, rezekine sing barokah. Allahumma. Dengan semangat IPW saya mengambil satu kalimat di dalam pangandikan.
Ada pangantikan mengatakan bahwa subhanul yaum rijalul hot. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan. Mungkin hari ini masih Ibu Naning yang duduk wonten mriku, mungkin besok hari para pemuda kita yang duduk di tempat Ibu Lurah. Mungkin Mbah Kiai hari ini masih duduk wonten mriku, ngenjang digantikan kali para pemuda kita yang semangat dan mudah-mudahan tansah beto manfaat. Amin Allahumma. Sebab ternyata wong pinter durung mesti bener. Wong bener ya durung mesti pinter. Tapi ternyata luwih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Kok mubeng-mubeng. Ning saderenge kula terasaken dumateng pengatur sound system, pundi nggih ingkang ngasta sound system? Di belakang. Nun sewu Pak, kula nyun suara ehone niki diicalaken mawon. Kersane nah kados niki mawon. Wis cukup aja diutik-utik. Ngeten niki malah langkung jelas asli suara kula, betul. Dari sebelah kiri jelas mboten, Bu? Dari sebelah belakang sana jelas? Matur nuwun Pak Son. Maksudnya Pak pengatur sound system. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Luwih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Kenapa kok luwih kepenak minterna wong bener? Wong bener niku orang yang bijaksana. Contoh hari ini. Ibu bapak panjenengan sedaya langkung sepuh ketimbang mumpuni. Boten mungkin dong kula niki nguyahi segara. Pengalamanipun panjenengan langkung kathah ketimbang kula, ilmu panjenengan langkung tinggi ketimbang mumpuni. Tapi panjenengan tetap kersa rawuh wonten mriki mung ing atase sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Karena Anda punya prinsip pinter itu tidak wajib, yang wajib adalah cari ilmu. Bahkan Imam Ahmad ngendikaaken di dunia ini tidak ada satu amalan sunnah yang sanggup ngungguli tiang derek ngaos niatipun karono Gusti Allah. Maka supaya kita tidak salah niat, monggo kita sami niat ngaji rumiyin nggih Bu nggih. Kula derekaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma li izalatil juhali an nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Niku makin niki niat ngaos, niat ngaji dalam rangka matos ilmu, ngicalaken kebodohan sakjroning pikir, sakjroning ati, kabeh niatipun karono Gusti. Maka Bapak Ibu rawuh wonten mriki menghilangkan bahwa panjenengan estu-estu langkung sepuh ketimbang mumpuni, tapi tetep panjan kersa rawuh wonten mriki. Inilah kata Sunan Kalijaga di dalam syairnya, nggih niku syair micil yang begitu indah. Tetalane kuno lawan mukti kutu andap asor wani ngalah luhur wakasane papang ten simpangi ana catur mungkur gelendung. Maaf ya Mas, walaupun saya masih kencur tapi saya suka lagu yang tua-tua Mas. Karena bareng tak pikir memang saya tiap hari kembulannya juga sama orang yang tua-tua. Jadi besok yang jadi suami saya juga yang
Ya Jak, lo saya kan masih gadis ting-ting. Dapatnya juga bujang tong-tong dong. Bukan dapatnya yang tua, tapi yang saya cari itu bukan calon suami saya yang tua, tapi yang saya pilih jadi calon suami saya adalah dewasa. Apaan Bu? Dewasa, gede dawa rosa. Kayak sampean guyu maksudnya apa? Jangan salah paham dong. Maksudnya yang saya pilih jadi suami saya pertama gede, sing gede ngilmune. Dawa, sing dawa sabare. Rosa, sing rosa pengalamane. Jadi ibu-ibu nanti sampai rumah ditanya sama bapak, Bu ngaji sama Mumpuni dapat apa? Gede, dawa, rosa. Bapak nyaut, aku banget. Maaf ibu bapak, dewasa itu tidak diukur dari umur, tidak dilihat dari derajat pangkat, dan tidak dinilai dari perangai. Tapi dewasa itu terlihat dari sikap dan pembuktian. Sebab anak, wong sepuh umure tapi kaplak kelakuane. Tapi juga tidak sedikit orang masih muda tapi sepuh pengalaman dan pemikirannya. Nah itu yang saya cari, gede dawa rosa. Karena bareng tak pikir lagu-lagu zaman sekarang kalah jauh maknanya dengan lagu-lagu zaman Kubuan Para Wali. Kalau lagu zaman sekarang cepat booming tapi cepat redup. Contoh lagunya Siti Badriah Lagi Cantik Pak. Waktu lagi booming anak kecil lari aja nyanyinya lagu Lagi Cantik Bu. Waktu lagi booming kabeh nyanyi bareng redup bet orang anak mana sih nyanyi lagu Lagi Cantik. Gantilah lagu Karena Susayang. Tuh kan, semua yang muda. Bareng Karena Susayang udah redup, gak ada yang nyanyi lagi Karena Susayang. Digantilah lagu Sayur Kol. Kabeh nyanyinya lagu lagi Sayur Kol. Bareng redup gak ada yang nyanyi lagi lagu Sayur Kol. Beda sama lagu-lagunya para wali. Ya anak zaman sekarang masa tahu Dandang Gula, Pucung, Asmorodono, apalagi Micil. Taunya ya Karena Susayang. Lagunya gini Pak, Karena Susayang. Orang tua kita satu dipinta, jadi anak jangan membangkang rasa. Karena orang tua bilang perhatian sebab mereka sayang. Jangan kau berulah ingat akan dosa. Cukup jaga hati ngaji tambah pahala. Karena kalau iman hilang, lupa sholat jadi lupa sembahyang. Aku yang nyanyi pusing manga-manga. Jangan diterusin lah, saya takut dimarahin sama penciptanya. Pangapunten niki lagunya agak saya rubah dikit ketimbang cinta-cintaan mulu, jadi saya rubah dengan pengajian. Dikala ini hari malam minggu malam ahad, para pemuda banyak yang ribut pada pacaran. Pemuda kita IPW sibuk pada pengajian. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dikala pemuda-pemuda di luar sibuk lagi ngerakit motor, IPW kita lagi ngerakit taruh gue pengajian. Dikala teman-teman kita di luar sana pada sibuk gandengan tangan, mek-mekan nang petengan. Pemuda kita pada belusukan goleti snack, goleti daharan. Kanggo pengajian saniki keduman snack kabeh napa mboten? Mboten. Berarti ini tanda pengajiannya sukses loh. Tepuk tangan dulu buat IPW kita, luar biasa. Subhanallah. Biasanya kalau dela-dela tepuk tangan begini amplopnya tambah biasanya. Amplopnya doang, isinya mah kagak. Rezekine sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Luwih kepenak minterno wong bener. Maka ada syair tadi, syair yang saya sampaikan namanya Mijil dari Sunan Kalijogo. Ada syairnya dedalane guno lawan mukti. Saya translate di dalam bahasa Indonesia. Artinya cara hidup supaya bisa manfaat dan mulia
maka syaratnya harus andap asor. Tawadu rendah hati. Ngasor bukan berarti asor, ngerendah bukan berarti rendah, ngalah bukan berarti kalah. Tapi justru Anda tetap tinggi derajatnya di mata Allah karena Anda dinilai bisa mengontrol emosi. Kelapa sak tundun, bukan kembar kabeh. Jangankan kelapa sak tundun, wong anak satu rahim, anak lahir 5 beda-beda sifatnya kabeh. Betul Bu? Ibu-ibu niki sing pernah babaran, nek nyong kan urung pernah babaran, tapi pernah dibabarna. Anak kandung 5 niku benten-benten sifatnya. Ada tetangga saya, bocah kembar estri kali. Orang tuanya ngasih nama Ninik karo Nunuk. Ninik karo. Inilah Kanjeng Nabi ngendika sebagus-bagusnya nama adalah Abdullah yang artinya hambanipun Gusti. Duren-duren roti-roti. Biyen yo biyen saiki yo saiki. Maaf Pak, kadang-kadang zaman dulu ada orang tua ngasih nama sama anak niku sekepenake dewek. Contoh anak lahir di sanding kandang kebu anaknya dijenengi Gudel. Lahirnya Selasa pon anaknya dikasih nama Sapon. Mulane anak tanggane nyong jenenge Sarno. Kesasar nang kono. Kakaknya Sarno namanya Sarwan. Kanang gone lahir nang pasar kewan. Mbak kayune Sarwan jenenge Sarem. Kanang gone gawe kesasar karo merem. Ya maklum zaman dulu tapi yang enggak semua, hanya beberapa dan diantaranya ada yang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, kadang-kadang zaman modern tapi kebablasan karena gengsi yang ditiru nama luar negeri. Tapi bareng ditakoni artinya orang ngerti. Ada nama kelewat batas. Demi anaknya lahir ngepasi hutan bledek ngampar-ampar, anaknya dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Bocah kayak bledek. Angger ngomong sana nyentak-nyentak. Karena nama itu Kinaryo Jopo. Nama itu membawa karakter, membawa sifat, membawa kepribadian. Maka ada lagi zaman sekarang. Orang tua ngasih nama sama anaknya, nama singkatan dari orang tuanya. Contoh bapaknya Dedi, ibunya Novi, anaknya jadi Devi. Tapi kasihan yang bapaknya Basuki, biungnya Kokom, anaknya Baskom. Maka di dalam Islam tidak mensyariatkan memberi nama kepada anak nama singkatan dari orang tuanya. Maka kalau kita ini orang Islam mau ngutip dari ayat Quran, monggo. Mau ngutip dari nazom, dari syair, silahkan. Mau ngutip dari kitab, ya monggo. Tapi tanya dulu sama Pak Kiai. Maknanya apa, artinya apa. Demi mundut saking Al-Quran, anaknya dijenengi Saitoni Rojim. Malah kayak setan terkutuk banget ya Allah. Kemarin ada Pak di Banyuwangi. Bapak-bapak usianya 46 tahun. Ternyata jadi viral karena namanya itu Bapak Tuhan. Apik Pak, tapi kan rapatut. Tidak sepantasnya, tidak sepatutnya kita seorang hamba namanya Tuhan. Kok bisa kejadian begitu? Wah takon disit kalau sing pinter. Tapi yang unik tetangga saya. Bocah kembar estri kali namanya Ninik karo Nunuk. Ninik karo. Ninik sama Nunuk. Kembar identik, kembar plek jiplek Pak. Tapi bareng sekolah gak mau bareng. Akhirnya Ninik milihnya sekolah di negeri. Nunuk milihnya di madrasah. Ninik cita-citanya pengen jadi dokter. Si Nunuk pengen bisa jadi ustazah. Mulang teng pesantren. Ternyata lingkungan pendidikan pun membawa dan membentuk karakter. Si Ninik cita-citanya jadi dokter, Nunuk kepingin mulang di madrasah. Karena orang tuanya sama-sama dukung, alhamdulillah dikabul semua. Ninik bisa jadi dokter, Nunuk bisa mulang di madrasah, alhamdulillah. Tapi bareng perawan, bareng dewasa, lebih beda sifatnya. Wah, jebule ayune leuwih ayu Ninik. Pinter Ninik sing dadi dokter Ninik, tapi setiap ada bujang apel sing digoleti Nunuke bae. Jenengan guyu maksudnya apa? Aja cokan salah paham. Ini kan lagi cerita Ninik Nunuk bocah kembar. Ayuna ayu Ninik, pinter Ninik.
Sing dadi dokter nenek tapi setiap ada bujang apel sing digoleti nunuke. Karena ternyata si nunuk pinter agamanya. Orang beragama dari sorot matanya saja beda. Oh. Sampean baik telat gue mikir. Orang yang beragama tutur katanya terjaga, tingkah lakunya tertata, ibadahnya luar biasa. Ada satu pangandikan, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang yang beragama dari sorot matanya saja beda. Maka saya cerita Ninik sama Nunuk ibarat ini nih. Saya dikasih wedang gak asik banget. Turun takawangnya wedangnya cuma wis disit. Bisa buat tema berarti. Ibarat satu botol air ini Pak. Kalau botol ini kosong, tidak ada airnya. Paling dijual ke tukang rongsok regane 100 perak. Di malam boten bareng. Katakan sajalah 100 perak tenggene tukang rongsok. Tapi bareng diisi air putih. Masuk ke laboratorium terus dilabeli di dalam toko harganya 3.500. Masuk ke kulkas harganya tadi 4.000. Baru masuk kulkas aja keluarnya beda harga Pak. Itu baru isi air putih. Tapi kok bareng isinya minuman yang bersoda. Sing ana blubuk-blubuk di toko harganya 5 sampai 6.000 rupiah. Tapi ketika botol plastik ini kok isinya sirup marjan. Satu botol harganya 20.000. Kalau beling botolnya jadi 22.000. Itu isunya sirup. Oh iya apel nyong bakule. Isinya beda, harganya beda Pak. Walaupun botolnya sama. Tapi ketika botol plastik ini kok isinya madu falis yang asalnya dari Turki. Satu botol harganya 500 juta. Ewu. Nang ngarep dewek. Seru salah. Jilbab abang gue. 500 juta Bu. 500.000 sih bisa tuku. 500 juta. Kena getuku mobil si Jesse jujul Pak. Itu madu falis, madu paling mahal sak ngalam jagat raya. Satu botol harganya 500 juta. Kenapa saya ngomong begini? Artinya rupanya Gusti Allah menilai kita bukan dari botolnya. Tapi dari isi kualitasnya. Bukan saya yang ngomong. Yang ngendikakan Nabi langsung. Larang murai regani menungsa di mata Allah adalah dari hati nurani dan amal ibadahnya. Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalan perbuatan. Maka untuk membawa perubahan yang namanya pemuda itu harus bisa menjadi anak yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendefinisikan anak-anak yang qurrata a'yun adalah orang yang bisa membawa bahagia dumateng tiang sepuhipun, nyenengaken wong tuane. Ibarat telur. Telur cara bahasa Purbalingga apaan ya Bu? Ndog. Pada karena wong Cilacap. Karena kita satu suku bahasa ngapak. Ndog. Anak niku ibarat endog bebek. Endog apaan Bu? Endog bebek. Endog bebek. Tapi endog bebek niku ditetes nanang endog. Ngertos endog? Endog bebek ditetes nanang endog. Bareng niku endog bebek netes, kira-kira dadi bebek napa dadi endog? Dadi endog napa dadi bebek? Ya dadi meri.
Loh, ini saya nggak main-main. Siapa sing salah jajal? Endoke endok bebek. Ditetesna nang entuk. Bareng netes kan dadi meri. Lah bareng niku endok dadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutaken bebek napa ngetutaken entuk? Ngetutna entuk napa ngetutna bebek? Jelas ngetutna sing netesna. Ya gue si entuk. Apa artinya? Walaupun putrane tukang ngarit, walaupun putrane tukang rongsok, walaupun putrane tukang tandur, putrane Pak Guru, putrane Pak Kiai, putrane pejabat, kok dititipaken tenggene TPQ, dititipaken tenggene kiai, dititipaken tenggene pondok pesantren, bareng netes ngetutna ya ngetutna akhlake kiai. Walaupun ingatase dasare putrane tukang ngarit. Tapi karena ditetes nateng seorang kiai, ditetesaken tenggene pondok pesantren, akhlake nderek Pak Kiai, akhlake nderek Kanjeng Nabi, maka lare-lare ingkang qurrata ayun, besar harapan orang tua ketika tiang sepuh belum mampu memberikan pendidikan agama, tapi nitipaken putra-putre kalih Pak Kiai, mudah-mudahan wong tua bisa ngatut putra-putre sing pinter agama pikantuk swarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka senang rasanya saya melihat pemuda-pemuda kita semangat ketimbang plonga, plongo, klontang, klantung, sini kembulane, sini nang ngebruk, nyekeli gitar, dalengi wong liwat dibijini, anak sing liwat, wah ayo ge, 85. Anak lihat maning lagi kisut, 45. Anak sing lihat maning ibu-ibu wonge lemu. Dume bokonge lambean malah ditahlili la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho ya bokong kok ditahlili. Maka begini Ibu Wawa. Maka pemuda kita menggiatkan masyarakat sregep ngaji. Bahkan pentingnya anak kita ngaji karena kita orang tua nggak tahu Bu. Apakah selama ini sholat kita diterima atau tidak oleh Allah? Kita nggak tahu Pak. Puasa kita, zakat kita, kita haji, bahkan kita bangun masjid, bangun TPQ. Apakah karena Allah, apakah hanya sekedar pamer? Kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Itu hak prerogatifnya Allah. Itu Allah yang berkehendak dan berkuasa menilai ibadah kita. Jangankan Anda, saya belajar sholat khusyuk juga masih susah Bu. Oh sholat nambe ruku jengking kemutan jalo nyemon delah HP nang dia. Bareng kemutan menyat ya Allah jebule nyurung bojo. Sholat apa? Bujang ora takon. Sholat khusyuk itu susah Pak. Maka kenapa kalau habis sholat kita tidak langsung pelencing minggat. Habis sholat duduklah dulu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Maksudnya apa? Menutup ketidakkhusyuan kita antuke sholat. Anak-anak kita ngaji, anak-anak kita dibekali agama karena supaya ketika kelak kita di alam kubur kok kita niki kentongan sangu, yang bisa ngirim nyetrum listriknya itu anak-anak kita yang tahu agama. Ning syaratnya ketika anaknya ngaji wong tuane ya kudu sholat. Saumpamane kula panjenengan sedaya teng alam dunyane niki kok ora sholat anak kita ngaji, ada sesuatu yang kurang. Kalau anaknya ngaji wong tuane sholat, kok ketika besok di alam kubur kita wong tua kentongan sangu, anak kita mau transfer setrum kita duwe kabel nyambung. Tapi kalau anaknya ngaji wong tuane ora sholat berarti jenengan ora duwe kabel tapi disetrum gedeter. Maka entah sholat kita diterima atau tidak oleh Allah itu kan haknya Allah. Yang penting kita sekarang cari kabelnya dulu buat perantara. Nyambungnya anak-anak kita ngaji ndongaaken tiang sepuh, maka kita sholatnya jangan ketinggalan. Maka kembali malih. Ternyata luwih kepena minterno wong bener ketimbang benerno wong pinter. Maka salah satu syarat supaya kita leres-leres dados manungsa ingkang sukses,
Bisa membawa perubahan maka harus KPK. Apaan Bu? KPK. Untuk katok pedot kolore. KPK, komitmen, profesional, dan konsisten. Yang pertama komitmen. Bahwa kita belajar dari Kanjeng Nabi, satu-satunya pemimpin yang amat sangat komitmen adalah Kanjeng Nabi. Karena apa yang beliau ucapkan itulah perbuatan. Apa lisannya, apa lidahnya itulah hatinya. Kita manusia kadang sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Maaf Bu. Yang belakang Bu. Halo. Yang belakang masih sadar? Iya, saya ngecek.